Selamat datang para narasumber yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih sudah berkenan menghadiri FGD yang diadakan oleh Kontan dengan tajuk Serba-Serbi Karantina Mandiri. Perkenalkan, saya Desmond Saragi, mewakili Kontan yang akan menjadi moderator pada FGD kali ini. Seiring dengan merebaknya COVID-19 di Indonesia, banyak upaya yang dilakukan pemerintah guna mencegah penyebaran COVID-19. Yang salah satunya adalah dengan memperketat akses keluar dan masuk Indonesia. Yang salah satunya adalah dengan regulasi karantina mandiri. Namun beberapa bulan lalu muncul polemik ketika salah satu public figure berhasil kabur dari kewajiban karantina mandiri. Lalu sesungguhnya seperti apa protokol karantina mandiri serta bagaimanakah treatment yang dilakukan dalam karantina mandiri? Untuk menjawab hal tersebut telah bergabung bersama kami dua orang narasumber. Yang pertama ada Mbak Intan F. Anggra ini nih, selaku Foreign Trade Specialist. Halo Mbak Intan. Halo, selamat pagi. Oke, jadi kalau menurut info saya nih Mbak Intan malah baru balik dari luar negeri nih ya? Iya, betul. Saya Oke. ada tugas dari sana sekitar awal November. Oke. Berarti Dan emang sering keluar keluar negeri ya, Mbak? Keluar masuk Indonesia sering ya berarti ya selama pandemi ini. selama pandemi ini enggak ya. Ini baru pertama Oke. kalinya Kak, saya lagi ke sana. Oke. Nanti kita bakal cerita lebih dalam lagi. Yang kedua ada Bapak Indarta selaku dari Kementerian Dalam Negeri. Halo Pak Indarta. Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Indarta. Ini kayak sedang sibuk sekali lagi dalam perjalanan nih. Dinas negara nih kayaknya nih. Ya, mau nggak mau ini perintah pimpinan toh. Iya. Saya ucapkan terima kasih juga ya Pak Indarta udah menyempatkan Baik. waktunya nih di tengah kesibukannya. Ya. Saya pengen kembali ke Mbak Intan nih. Mungkin sebelum mulai, di sini mungkin banyak teman-teman yang belum atau mungkin enggak melakukan perjalanan keluar atau ke luar negeri dan balik lagi ke Indonesia selama masa pandemi. Karena mungkin memang regulasinya cukup ribet ya dari Indonesianya pun, entah pun dari negara yang akan dikunjungi. Banyak juga yang cukup takutnya dengan karantina mandiri karena nanti akan cukup lama ya, jauh dari keluarga dan tinggal sendiri dan segala macam. Nah, saya dapat info nih Mbak Intan nih tadi habis November kemarin ya, baru balik ke Indonesia. Mungkin bisa di-sharing dulu Mbak, apa sih perbedaannya keluar dan masuk Indonesia sebelum dan sesudah adanya pandemi ini? Ya, terima kasih banyak Mas Desmond. Untuk yang saya alami sendiri, jelas perbedaannya sangat terasa ya Mas. Ketika kita di 2019 itu pergi ke bandara, bahkan mulai dari titik bandara sendiri itu perjalanan di 2019 itu lebih smooth ya. Kayak kita ya udah scan barang, paspor, nunggu di boarding, pesawat naik, udah selesai gitu. Yeah. Tapi ketika di 2021 ini, ketika saya melakukan perjalanan pertama lagi, saya melakukan perjalanan ke Riyadh pada saat itu, yang dimana pada saat itu Arab Saudi masih belum menerima warga Indonesia. Jadi saya menggunakan visa diplomat karena diundang oleh Kementerian Budaya di sana. Jadi pas pertama kali masuk lagi ke bandara itu saya agak kagok karena banyak sekali dokumen yang harus kami print. Jadi dari PCR, lalu ada surat yang menyatakan kalau kita sudah divaksin, itu juga disarankan untuk di print. Terus ada juga undangan, misalnya jika kita melakukan perjalanan ke luar negeri, kita harus print juga itinerary kita. Bahkan undangan kita dari Kementerian Budaya juga harus di print untuk membuktikan bahwa kami ke sana memang perjalanan bisnis. Oke. Dan setelah sampai di bandara pun juga saya hampir tidak pergi karena nama saya belum tercatat di imigrasi Saudi Arabia pada saat itu. Jadi saya dibantu oleh tim book fair di sana. Lalu sekitar 1 jam sebelum boarding saya baru bisa masuk ke dalam pesawat. Oke, jadi agak deg-degan juga tuh ya. Deg-degan, karena di mana saya bawa barang banyak sekali kan. Dan tapi setelah kita melalui tahap itu semua, kita sampai di Arab Saudi, itu perjalanan terasa sama ya kayak dulu. Cuman ya di sana ya memang dites lagi PCR. Lalu dicek lagi dokumen kita, ditanya apa keperluan kita gitu. Sebenarnya selama kita mematuhi peraturan pemerintah itu akan terasa mudah ya, asal kita tahu jam-jamnya gitu. Kayak PCR harus 3 kali
berapa. Terus Oh, oke. terkadang bahkan ada juga yang beberapa maskapai menetapkan PCR-nya harus di tempat A, B, C, nggak boleh di tempat lain. Hmm. Itu juga mempengaruhi, Mas, begitu. Itu pas sampai di Arab Saudi apakah ada karantina mandiri juga, Mbak? Atau malah di sana Tidak, enggak? Oh, enggak ada ya? tidak ada karantina mandiri di sana, hanya Oh, PCR. oke. Tapi berhubung warga Indonesia saat itu masih belum boleh masuk, Hmm. jadi perjalanan saya agak dibatasi. Jadi saya hanya boleh dari hotel ke tempat fair-nya, lalu area sekitar fair aja. Walaupun jadi setelah kita nyampe sana, di sana ada aplikasi semacam Peduli Lindungi ya, yang mungkin nantinya kalau ketika kita sudah bisa berpergian ke luar negeri, kita semua sebagai turis harus mendownload aplikasi itu di negara manapun. Gitu. Kayak salah satunya waktu itu saya download dan nama saya tertera di situ. Jadi aman, masuk mall tuh aman karena udah ada tanda checklist, oke, saya udah terdata vaksin gitu. Tapi kalau yang tidak terdaftar di aplikasi itu kita nggak boleh kemana-mana, jadi ruang geraknya dibatasi, Mas. Oke. Nah, setelah dari Saudi Arabia itu berapa lama tuh, Mbak, di sana? Saya di sana sekitar 6 hari, Mas. Oke, 6 hari lalu balik ke Indonesia, terus gimana sih sistemasinya pas balik ke Indonesia nih? Ya, jadi ketika saya balik ke Indonesia, sebelumnya kan saya harus ngambil PCR dulu di sana ya sebelum berangkat. Dan di Arab Saudi itu PCR gratis. Untuk semua negara, semua turis, semuanya gratis. Nah, jadi dan dia hanya 6 jam tesnya. Lalu setelah ambil PCR, kita pergi kan bawa pulang gitu ya. Pas pulang sampai Indonesia, kita diarahkan dari pesawat itu langsung menuju ke kayak lorong untuk pengambilan PCR di Indonesia. Oke, jadi 2 kali PCR ya, sebelum dan pas sampai? Ya, sebelum dan sesudah. Ini peraturannya ketika masih 8 hari ya, Mas ya? Oke. Jadi setelah masuk di ruang PCR, dan itu hari pertama di mana WNA dibolehkan masuk ke Indonesia. Jadi ramai sekali kondisinya. Dan ketika itu kita ngantri, saya mungkin ngantri sekitar 1,5 jam. Ini untuk PCR ya? Untuk PCR-nya. Oke. Nah, jadi pertama dari PCR, terus ngisi dokumen, kita kayak ditanya, verifikasi dokumen. Verifikasi dokumen, dan lagi kita harus ngeprint banyak gitu ya. Jadi mereka verifikasinya beneran dari kertas. Terus perjalanan saya juga ditanya sama tim verifikasi di sana. Dari situ baru kita ditanya, udah pesan hotel atau belum? Kalau belum pesan, saat itu kita dikasih barcode yang untuk ngecek di kuarantin hotel sejak Indonesia itu. Tapi karena saya udah, jadi saya bilang udah. Terus saya PCR, habis PCR saya langsung diarahkan ke tempat PIC hotel itu ada. Jadi ke arah keluar bandara, tapi arah keluarnya tuh berbeda dari arah keluar kita biasanya. Oke. Terus ketemu sama PIC hotelnya, kita ditanya kita hotel mana, terus nanti PIC-nya datang. Nah, PIC-nya itu langsung pesenin kita kayak semacam taksi online. Oke. Lalu kita masuk ke dalam taksinya dan kita hanya sendiri. Jadi benar-benar prosesnya tuh kita sendiri gitu, nggak ditemenin, hanya diarahkan gitu. Meskipun rombongan tetap sendiri-sendiri tapi ya? Tetap sendiri-sendiri. Oke. Jadi banyak perbedaannya juga kan, kalau biasa kita dari luar negeri kan paling di pesawat dikasih form suruh ngisi kan luggage kita ada apa aja, terus kita turun ya tinggal pilih lah mau yang pintu hijau kalau barang-barang kita aman, merah kalau kita bawa ada apa gitu kan. Kayak gitu. Sekarang tuh beda ya, berarti keluar kita harus ketemu PIC-nya dulu ya untuk karantina mandiri PCR karena PIC-nya dulu. Nah, itu berarti hubungan sama PIC-nya ini sebelum berangkat ya, Mbak? Udah nentuin hotelnya dulu sebelum berangkat? Betul. Jadi sebelum keberangkatan disarankan untuk kita seminggu sebelumnya ya, setelah kita megang tiket dan segala macamnya, kita harus cari di website yang pemerintah buat yang Quarantine Hotel Indonesia itu. Nah, di situ ada list hotelnya, terus kita juga dimudahkan dengan dikasih nomor telepon sama WhatsApp hotelnya. Kita booking di situ juga. Pas mereka udah oke, nah mereka nanti dari hotel akan mengirim kayak QR code gitu, Mas, berisi data kita.
yang nantinya pas lagi setelah PCR kita akan di-scan QR code kita. Gitu. Oke. Dan itu semua bayar sendiri, Mbak? Atau karena kegiatannya bisnis jadi di cover, misalnya bisa di cover sama Iya, pemerintah di cover juga? untuk kegiatan bisnis. Oh, oke. Jadi dari kantor ya, bukan. Iya. Oh, oke. Saya pengen ke Pak Endarta nih. Jadi kan sebenarnya sekarang memang keluar dan masuk Indonesia ini udah ada kewajiban untuk karantina mandiri nih. Kalau yang saat ini sih 3 hari nih info yang saya dapat sebelum beraktivitas seperti biasa lagi. Nah sebenarnya masyarakat nih banyak yang bertanya-tanya sebenarnya apa sih tujuan utama dari penerapan karantina mandiri ini gitu. Padahal kan kita semua udah divaksin, udah segala macam. Mungkin Pak Darta bisa ada tanggapan? Ya, terima kasih Pak Desmond. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Bu Intan, salam kenal dari kami. Kalau kami udah biasa di kontan. Izin Pak, pertama memang apa yang disampaikan Mbak Intan tadi sangat mendasar, tapi di segi pemerintahan memang itu kan harus ada sebuah pengaturan dan kebijakan ya. Kenapa harus dilakukan 3 hari, 5 hari, sampai kemarin itu 14 hari? Karena proteksi dini, kalau memang itu dari luar negeri masuk ke dalam negeri, ke Indonesia, itu memang harus ada sesuatu hal yang harus kita jaga ketat. Yang namanya virus itu kan tidak tahu menempel di mana dan ada di mana. Sedangkan untuk yang tahun kemarin kita Indonesia sangat luar biasa, apalagi ibu kota Jakarta. Nah, untuk mengantisipasi terjadinya gelombang dan ketiga atau yang seterusnya, memang harus ada pengetatan Pak Desmond. Jadi harus ada aturan-aturan yang mana aturan itu jangan sampai, ya tujuan utama adalah bagaimana memproteksi diri supaya mereka yang datang dari luar negeri itu tidak bebas, tidak kemana-mana. Takutnya nanti kalau dia membawa virus itu terjangkit sama yang lainnya. Padahal kita jelas memproteksi diri sesuai prokes, karena yang namanya COVID-19 ini kan luar biasa, bukan hanya di Indonesia. Bahkan kami kemarin keluar negeri sangat luar biasa susahnya waktu awal-awal gitu loh. Tapi sekarang kan ada pelonggaran. Nah, pelonggaran itu tidak serta-merta harus melonggarkan semuanya, tetapi bagaimana prokes tetap kita jaga. Ya, seperti yang dikatakan Mbak Intan, vaksin perlu, karena sebenarnya untuk mengecek juga. Seperti saya di depan vaksin nih sekarang, saya mau vaksin, ya kan, untuk terbang ke Manado. Jadi intinya kesadaran kita harus kita bangun dengan lebih baik untuk memberikan kesehatan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Nah, kalau kepedulian sudah datang dari diri sendiri, Pak Desmond, nanti semua akan menular. Nah, kebiasaan inilah yang masyarakat, mohon maaf, notabene yang nggak mau berubah. Yang dulu ribet banget, yang dulu tidak pernah ada seperti ini, kenapa sekarang harus ada peduli lindungan, masuk mall pun harus ada cek barcode itu, supaya apa? Jadi mengenalkan diri, wahai saya sudah ada vaksin, saya sudah 2 kali, saya sudah ini loh buktinya kan itu, untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau ini prepare dari awal disepakati semuanya, saya rasa ini akan menghentikan laju dari pertumbuhan COVID itu. Bukan laju perekonomian, laju pertumbuhan COVID itu loh, Pak Desmond. Jadi memberikan kenyamanan bersama lah Pak ya intinya. Sama, iya, seperti kita ini kalau nyaman bersama kan enak, seiring sama menghormati, menghargai, mengasihi, memberikan dampak yang positif kepada lingkungan, itu kan yang kita harapkan gitu Pak Desmond. Jadi pemerintah tidak akan diam, pemerintah tetap hadir untuk menanggulangi COVID ini. Betul. Jadi adanya karantina mandiri ini mungkin ada yang berpikir kayak bikin susah aja nih pemerintah, padahal enggak ya, sebenarnya emang buat melindungi masyarakat semua malah ya. Betul, kan terutama keluarga dekat. Jadi secara kesadaran, wah saya ingin cepat-cepat karena ini keperluan bisnis, ada keperluan janji, nah itu harus dinomor 2-kan dulu. Yang penting kesehatan bagaimana kalau menurut konteks saya. Dan itu kajian udah komprehensif tuh Pak Desmond dari pemerintah, tidak asal memberikan tenggang waktu atau tengah waktu terkait dengan mandiri, tapi memang sudah kaji sedemikian rupa. Betul sekali. Itu Pak Desmond. Saya pengen ke Mbak Intan lagi nih. Tadi kan udah dicerita sampai sudah hubungi PIC dan dikirim nih naik apalah kendaraan sendiri-sendiri sampai ke hotelnya masing-masing. Nah, sebenarnya jadi timbul pertanyaan sih masyarakat mungkin ya. Emang segitu segitu memberatkan ya karantina mandiri ini sampai ada public figure saja kabur. Emang di dalam karantina mandiri itu ngapain aja sih Mbak? Iya, itu kebetulan ketika peristiwa itu ada ya, itu kayaknya barengan sama saya masuk deh. Oke. Jadi
Ya sebenarnya untuk karantina mandiri sendiri, Mas, ketika kita difasilitasi, terutama yang kita bayar sendiri ya, bayar mandiri, kita difasilitasi oleh hotel, ya kita tahu ya menginap di hotel itu nyaman sekali, begitu. Ya mungkin yang akan terasa kurang menyenangkan itu ya bosan ya, rasa jenuh, bosan, dimana bahkan kita nggak bisa pesen GoFood misalnya atau apa gitu ya. Tapi balik lagi ketika kita mendapatkan fasilitas hotel yang nyaman, itu sebenarnya nyaman sih. Saya sendiri kan 8 hari ya, Mas. Di 3 hari pertama itu saya rasanya tuh kayak istirahat banget, kayak beneran liburan gitu ya. Kayak staycation ya Mbak ya? Iya, kayak staycation beneran ya. Rasanya tuh kayak staycation gitu. Dan ketika di hari keempat dimulai dari hari Senin gitu ya, ya menarik juga gitu. Kita kerja work from home tapi di hotel gitu ya, work from hotel jadinya gitu. Jadi sebenarnya alasan ada apa ya, peristiwa yang tadi Mas Desmond sebutkan itu enggak harusnya sih enggak kejadian ya. Maksudnya dari itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Jadi ya aku nggak ngerti alasannya apa, dan pada saat itu juga dia katanya ke Wisma Atlet yang dimana semua orang itu kan ketika tidak masuk dalam 3 kategori pemerintah itu kan sebenarnya harusnya mandiri ya, biaya mandiri, tidak diizinkan untuk masuk Wisma Atlet. Jadi ya mungkin karena itu juga orang-orang jadinya ya besar ya, pengamuknya itu gede gitu. Tapi emang susah ya Mbak ya, berarti untuk bisa masuk ke Wisma Atletnya aja emang udah susah ya kalau secara kategorinya? Ya, kalau Wisma Atlet itu hanya menerima 3 kategori, Mas. Yang saya tahu itu mahasiswa yang boleh ke karantina mandiri di Wisma Atlet dan dibiayai pemerintah. Terus tenaga kerja Indonesia, imigran ya. Terus sama PMI ya, sama pejabat pemerintah kayak PNS, ASN yang memang lagi sedang bertugas di luar negeri dan pulang itu dibiayai pemerintah di Wisma Atlet. Nah, di luar dari 3 kategori itu, menurut website kita, Republik Indonesia, itu kita diminta untuk membiayai mandiri, yang dimana pemerintah juga sudah menunjuk hotel mana saja yang bisa kita pakai. Dan hotel mana sajanya itu juga bervariasi, Mas, harganya. Jadi, ketika harga itu bisa misalnya kita yang atur gitu ya, apalagi sekarang cuma 3 hari kan untuk itunya, jadi harusnya lebih bisa patuh gitu. Tapi pricey banget Mbak emang kalau untuk harga Mbak, tahu nggak kira-kira? Kalau untuk harga sendiri, saya pas saat 8 hari ya, ini harus sebut harga nggak sih? Nggak apa-apa, sebut aja, asal jangan sebut merek Mbak. Iya, nggak apa-apa. Di 8 hari itu saya lihat harga termurah itu di 5,2 juta kalau nggak salah. Di Jakarta ya, tapi saya hanya tahu daerah Jakarta. 5,2 juta itu 8 hari, tapi di luar PCR. Nah, sedangkan PCR yang harus kita lakukan itu PCR pertama kali masuk ke Indonesia di bandara, dan juga PCR yang setelah kita selesai karantina. Jadi 2 kali, yang dimana saat itu biaya PCR tuh 500.000 ya Mas. Jadi kita harus nambah 1 juta lagi. Jadi ya kalau saya sih hitungnya kayak nginep di hotel yang memang harganya ya 1 juta semalam gitu ya, atau kayak 800.000 semalam gitu. Jadi ya walaupun untuk perjalanan pribadi ya saya juga kayaknya nggak mau sih melakukan perjalanan pribadi sekarang. Iya, mending buat belanja ya kalau segitu ya, buat beli oleh-oleh. Tapi memang di sana berarti nggak ada kegiatan apa-apa ya Mbak? Bener emang hanya di kamar aja. Kalau memang ada kerjaan-kerja, kan beda mungkin kalau yang kita tahu dulu zaman-zamannya COVID naik tuh di Wisma Atlet, mungkin yang ini beda sih, memang isolasi mandiri kan beda lagi ya. Mereka kan ada kegiatannya berjemur, ada olahraga. Kalau karantina mandiri itu tidak ada berarti ya? Tidak ada. Karantina mandiri bahkan kita nggak boleh buka pintu dan keluar, Mas. Jadi jadi kamar bersihin sendiri Mbak berarti? Iya, kamar bersihin sendiri. Jadi kita sudah diinfo dari awal sama hotelnya, kamar tidak akan dibersihkan selama karantina yang dimana 8 hari. Terus untuk sampah itu terutama sampah masker gitu ya,
itu dimasukin ke dalam botol plastik ya, botol minum. Kita kan disediain botol minum tuh sehari tuh 2 botol 1,5 liter. Ya. Terus makanan memang terjadwal sekali ya. Jadi di jam 6 pagi kayak di rumah sakit sih. Jam 6 pagi, jam 12 sama jam 7 malam. Itu makanan diantar, ditaruh di meja di depan kamar masing-masing. Terus nanti mereka ketok, mereka pergi, kita ambil. Jadi ya kurang lebih ya kayak isolasi ya Mas ya. Tapi beda ya. Mungkin kebebasannya direnggut, tapi sebenarnya bukan berarti nggak bisa ngapa-ngapain juga, karena ada internet juga, maksudnya tetap bisa beraktivitas dengan lancar. Dan saya yakin juga partner-partner yang dipilih pemerintah juga nggak salah-salahan kali ya untuk hotel-hotelnya dan segala macam. Mungkin saya pengen ke Pak Endarto dulu, ngelihat kasus yang kemarin terjadi nih Pak, mungkin bisa sedikit ada komentar Pak. Jadi udah difasilitasinya sama negara tapi kabur, gimana tuh Pak? Ya gini, inilah pribadi masing-masing ya. Itu Pak Desmond, kita melihat karakter orang. Jadi ada beberapa yang tidak sabar, ada tidak tahan, karena yang Pak sampaikan Bu Intan tadi bahwa di dalam isolasi mandiri kan semua sudah terbatas. Semuanya. Bukan karena terbatas dan dibatasi karena tidak bisa melakukan apapun. Ya karena pergerakannya supaya yang saya sampaikan awal tadi, jangan sampai ada pengikut-pengikut dari luar negeri itu yang namanya virus itu terjangkit kemana-mana. Nah, saya katakan itulah kedisiplinan kita. Kalau memang kita sesuai sudah aturan, itulah aturan yang kita taati, saya rasa akan aman dan nyaman. Tapi kan inilah ya kita harus menyadari 270 penduduk itu macam-macam udah biasa Pak Desmond. Tapi terkait dengan public figure, terus orang yang berpendidikan, orang yang bisa untuk panutan sampai lari seperti itu ya, kalau menurut saya kurang wise, kurang bijak lah. Jadi tidak peduli dengan lingkungan, dengan diri sendiri atau orang lain. Itu yang berbahaya di situ. Menurut saya ya karena kita proteksi dini lebih baik, dan memang kalau bisa kalau sendiri yang seperti saat Bu Intan tadi kan memang kosnya tinggi sekali kita tuh kemana-mana kalau sendiri. Tapi kalau dinas itu kan sudah cost covernya sudah di-include terkait dengan perjalanan PCR dan untuk isoman itu ya. Tapi yang case yang kemarin saya rasa tidak perlu dicontoh lah seperti itu. Itu aja komentar saya. Karena itu sudah lari dari kenyataan. Ya, dan juga tentunya ada konsekuensinya ya Pak Endarto ya kalau ada hal seperti itu ya tentunya. Iya, itu kan dampaknya luar biasa. Kalau mencelakakan orang lain bagaimana sih resikonya? Betul. Itu loh. Jadi buat teman-teman yang nonton juga jangan dicontoh. Nah, saya pengen kembali ke jangan. Saya pengen kembali ke Mbak Intan nih, udah selesai dari isolasi mandiri itu ada sistem protokol lanjutannya kah? Ataukah hanya selesai sampai 8 hari selesai udah gitu? Kalau untuk protokol kelanjutannya setelah kita keluar dari kamar, itu memang kita disarankan langsung pulang ya Mas ya. Karena di hotel yang tempat saya karantina, itu dia tuh kalau nggak salah ada 5 lantai ya. Ada 1 lantai yang khusus dia sewakan untuk umum. Ya, jadi karena mungkin mengurangi pertemuan kita dengan orang baru yang ingin karantina di lift, karena kan kita somehow kita pasti ketemu gitu ya di lift itu kan karena hanya 2. Jadi mereka menyarankan kita untuk pulang, dan setelah itu ya seperti biasa ya kita 3M ya, memakai masker, jaga jarak gitu ya. Terus adakah harus report kembali kan Mbak setelah kembali, jika misalkan setelah dari isolasi mandiri ternyata ada gejala gitu, adakah harus ngubungin ke Satgasnya lagi atau gimana? Enggak sih Mas, saya seperti yang tadi Pak Endarto sudah jelaskan bahwa kita di karantina mandiri itu kan karena ditakutkan, dikhawatirkan kita membawa virus baru dari negara asing gitu ya. Virus yang mungkin ya bukan hanya COVID doang, tapi cuman ada virus lain yang menghinggap di tubuh kita yang mungkin asing untuk para warga Indonesia, dan oleh itu kita harus karantina. Dan kalau untuk kasus COVID sendiri itu kan kalau nggak salah 4 hari itu udah kelihatan ya kalau kita itu positif atau negatif ya. Biasanya 4 atau 5 hari gitu. Nah, jadi setelah kita lewat 8 hari, kita dianggap
aman. Oke. Jadi tidak ada lagi setelah kita PCR di hari terakhir kita karantina, itu kita sudah langsung menerima hasilnya negatif, kita langsung disuruh untuk pulang. Oke, jadi nggak ribet lah ya, istilahnya sudah selesai, udah sehat, udah. Kalau misalkan mungkin ada gejala bisa ke vaskes terdekat juga, gratis juga kan dari BPJS dan segala macamnya. Saya pengen menutup mungkin buat ke Mbak Intan kali ya, Mbak Intan dulu, nanti kita ke Mas Hendarto. Dari Mbak Intan sendiri mungkin ada masukankah untuk pemerintah untuk sistemasi dari karantina mandirinya, sembari juga untuk closing statement nih dari acara kita hari ini? Untuk harapan saya Indonesia tetap melakukan protokol yang sama, terutama untuk warga negara asing. Balik lagi, pertahanan tubuh orang Indonesia dan pertahanan tubuh dengan negara lainnya kan juga beda-beda ya. Jadi kita lebih kuat, mereka lebih lemah, atau mereka lebih kuat, kita yang lebih lemah terhadap satu virus tertentu gitu ya. Dan saya merasa dari apa yang saya alami, perjalanan ke luar negeri hingga masuk lagi ke Indonesia itu protokol yang memang sudah mengcover proteksi warga negara kita gitu. Jadi ya saya sendiri cukup puas ya dengan protokol itu. Walaupun yang memang terkesan ketika kita nggak tahu beritanya atau kita nggak tahu alurnya, itu kita akan bingung gitu. Ya mungkin salah satu sarannya adalah alur itu digaungkan seluas-luasnya, semasif-masifnya, dan semudah-mudahnya. Karena kalau saya buka di websitenya government kita ya, itu tulisan peraturannya kan banyak gitu ya. Tapi ada satu bagan, ada satu kayak infografis gitulah alurnya gitu. Cuman menurut saya mungkin untuk sebagian orang itu akan menyulitkan gitu, kayak ini sebenarnya harus gimana gitu. Dan apalagi ketika peraturan itu seringkali ganti-ganti, kayak karantina. Teman saya juga baru balik dari Sarja, dia balik ternyata bukan 8 hari lagi, tapi ternyata udah 4 hari gitu. Yang karena perubahan itu sangat cepat gitu, dan hanya diberitakan di media massa ya, di digital. Kayak waktu itu saya juga melihat ada beritanya di Kontan, tapi mungkin untuk beberapa orang tuh tidak terpapar sama berita itu gitu. Karena saking cepatnya perubahan itu gitu. Iya, jadi karena memang sih kan berita kan cepat banget ya, kayak ya, ganjil genap aja sekarang udah berapa titik kan, dulu masih 3 titik. Kalau kita nggak nyari, kita nggak tahu gitu. Kalau kita nggak nyari tahu, kita nggak akan tahu. Jadi intinya memang harus aktif juga ya sebagai masyarakat. Kalau memang punya kebutuhan, lagi ada kebutuhan yang mendesak ke luar negeri, kalau enggak ya udahlah, nggak usah lah. Toh mahal juga, 5 jutaan kan kalau mau itu. Pak Hendarto mungkin ada closing statement, Pak? Jadi makasih Pak Desmond, Bu Intan ya. Jadi apa yang kita harapkan, kita kan masih varian-varian COVID ini kan masih merajalela di mana-mana gitu loh. Intinya pemerintah nggak mau diam, pemerintah tetap concern terkait dengan bagaimana menjaga daripada varian COVID yang lain itu. Untuk itu yang namanya kita ada dari luar negeri harus isman, itu protokol yang harus ditaati dan harus karena kita nggak tahu apakah itu varian yang ikutannya COVID atau COVID-nya atau apanya gitu kan, masih ada perkembangan lagi kan. Nah kita juga harus berbangga hati, berbesar hati bahwa Indonesia kan termasuk penanganan protokol COVID yang sangat bagus gitu loh. Maka dari itu kita pertahankan terus ya, walaupun ada orang yang nyinyir itu mah hak-haknya dia lah. Tapi yang jelas pemerintah tetap untuk memproteksi warganya, bangsanya ini, ya kita tidak akan lemah dan tidak akan diam dan tidak akan berhenti untuk memberikan protokol kesehatan yang lebih ketat. Karena kalau gelombang ketiga ada, waduh, nggak bayangin ya, gitu loh. Ya, jadi gitu Pak Desmond, pemerintah tetap menjaga ritme dan memberikan terbaik untuk bangsa kita ini. Oke, siap. Terima kasih Pak Hendarto, terima kasih Bu Intan atas waktunya. Sukses selalu, semoga tetap bisa sehat ke depannya dan jangan sampailah terjadi gelombang ketiga di Indonesia. Saya Desmond Saragi pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.